Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dayat dengan NIM 22073112. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi dari mata kuliah autotronik yang dimana akan membahas dari sistem SRS atau airbag dan juga power window, dan selanjutnya ABS. Ini saya melakukan observasi di bengkel Bang Arik dari Asdos Pak Erzadin. Lokasinya di Perkuat Tabiang. Baiklah, di sini saya akan mengambil observasi dari mobil Pajero Sport Mitsubishi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang airbag. Mungkin kita lihat di video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu SRS Airbag System. Adalah satu alat yang dapat mengurangi risiko cedera pada bagian kepala dan bahu pengemudi atau penumpang melalui pengembangan kantong udara yang dipasang di kemudi atau instrumen panel ketika terjadi tabrakan pada kendaraan. Dan alat ini adalah sebagai alat tambahan dari seatbelt yang sudah ada sebelumnya. SRS Airbag System adalah suatu perlengkapan tambahan fungsi pengekang dan pelindung pada sel. Karena alasan bahwa nama sistemnya sudah ada, maka sebagai akronimnya adalah Supplemental Restraint System atau bisa disebut dengan SRS Airbag. Nah, fungsi dari airbag tersebut ada beberapa macam, yaitu terdiri dari meredam energi kinetik penumpang, melindungi penumpang dari benturan karena interior trim, kemudian melindungi penumpang dari pecahan kaca, kemudian mengurangi tertekuknya leher. Nah, efek sistem keselamatan dari SRS airbag tersebut adalah juga ada beberapa macam. Yang pertama yaitu mengurangi risiko kecelakaan fatal. Kemudian bila hanya menggunakan seatbelt, tingkat berkurangnya hanya 45%. Kemudian bila hanya memakai airbag, tingkat berkurangnya 14%. Kemudian bila menggunakan seatbelt ditambah dengan airbag, tingkat berkurangnya adalah 50%. Nah, pada kali ini letak sistem SRS airbag sistemnya terletak di DAB atau di steering wheel, kemudian PAB atau di panel instrumen mobil pada Daihatsu Pajero Sport. Nah, di sini prinsip kerja dari sistem SRS airbag tersebut adalah ketika terjadinya benturan, masing-masing sensor akan mengukur benturan tersebut. Hasil pengukurannya dikirim ke ACU. Kemudian ACU menganalisa benturan tersebut dan memutuskan apakah airbag perlu meletus atau tidak. Jika perlu meletus, ACU akan memberikan suplai arus ke modul yang akan dikembangkan. Setiap modul akan meletuskan airbag melalui arus listrik yang disuplai. Kemudian airbag akan meletuskan dan mengelembung untuk melindungi penumpang. Terlihat prosesnya cukup sederhana, namun sebenarnya variabel yang terlihat di sini cukup banyak, dikarenakan airbag meletus pada saat mobil melaju atau mengembungnya sedikit sehingga akan membahayakan penumpang daripada melindungi. Benturan termasuk benturan dari bawah, benturan bagian atas, dan benturan dengan material elastis seperti kayu membuat sistem airbag ini makin rumit. Dan tentunya jika airbag ini terlalu sensitif terhadap benturan, maka kemungkinan tidak bisa meletus pada saat terjadinya benturan kuat. Kemudian di sini kita akan membahas DAB atau drive airbag. Modul untuk pengemudi dipasang persis di tengah-tengah steering wheel
di tengah-tengah setir. Pada saat kecepatan tinggi dan terjadinya benturan, maka bahaya terlemparnya pengemudi mengarah ke steering wheel meskipun sudah ada sabuk pengaman. Airbag melindungi pengemudi dari benturan dengan kemudi sehingga aman dari kecelakaan yang serius. Unit dari airbag atau komponen dari airbag tersebut terdiri dari kap, set, generator, kantong udara, cover, dan instalasi sepenuhnya. Lipatan kantong udara yang disusun dengan sangat rapi membuat ruang dan bercederan untuk penempatan kantong tersebut tidak begitu besar. Volume airbag biasanya sekitar 40-60. Setelah sistem airbag mendapat setrum, tutup cover airbag akan tertutup, membuka jalan agar kantong udara bisa meletus melalui aliran gas yang masuk ke dalamnya. Semua koneksi elektrikal dalam dan LED dilengkapi dengan sorting bar untuk melindungi agar tidak terjadi kesalahan pemberian arus ke airbag. Airbag akan meletus sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu PAB atau passenger airbag. Posisi modul untuk penumpang ditempatkan di dalam dashboard. Ada dua macam cara pemasangan PAB. Yang pertama dipasang di dalam dashboard, dan cara satunya lagi adalah dipasang di luar. Untuk yang dipasang di dalam dashboard, tampilan dashboard terlihat bersih dan rapi. Namun ketika PAB meletus, maka bagian luar dashboard harus diganti dengan yang baru untuk tipe letter yang terpisah. Tampilan kurang bagus, namun pada saat dia meletus hanya komponen PAB terpisah yang diganti. Kedua, saya akan menjelaskan tentang power window dan juga lihat video selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas power window. Power window adalah suatu alat yang berfungsi untuk membantu menaikkan atau menurunkan kaca jendela kendaraan yang digerakkan secara elektronik. Nah, komponen utama dari power window ini terdiri dari baterai, ignition switch, push, power main relay, power window master switch, power window relay atau untuk kerja otomatis, kemudian power window switch, kemudian power window motor. Cara kerja dari power window tersebut, saat kunci kontak on, maka arus dari baterai menuju FL, menuju IG switch, menuju screen go, menuju terminal 1 main relay, kemudian ke terminal 2 main relay, kemudian ke masa bodi. Akibatnya gulungan relay menjadi magnet dan titik kontak relay akan berhubungan, dan arus dari FL menuju circuit breaker ke terminal 3 main relay, ke terminal titik kontak, menuju terminal 4 main relay, dan masuk sebagai sumber arus pada saklar utama.
bekerja atau ada pergantian pada RSM airbag? Itu biasanya terjadi kalau setelah adanya juga tambahan atau penyimpanan, itu biasanya sudah dipakai aja setelah dia mengisi balonnya, tidak bisa digunakan lagi SRS lah ya. Lebih baik diganti baru. Lebih baik Oke, untuk pertanyaan kedua nih Bang, bagaimana yang kendala kerusakan mencari pada mobil dengan sistem bangkai Devi dari segi kerusakannya ada sensor ataupun alternatif? kadang dia suka balik terus ketika dibuat sudah beberapa jam biasanya kadang-kadang mati sendiri. Itu terpaksa lagi dilakukan pembuatnya ala standar. Jadi biasanya SLC HP-nya ada lemah. Terus kalau bisa ditambahkannya dengan bahan bakarnya sudah mulai mampet. Bahan bakarnya biasanya sudah kalau untuk isi dari pompa bahan bakarnya itu ada sekitaran 200 km. Itu udah bisa dengan pompa ya, pokoknya penggantian servis totalnya sekitaran 5 tahun. 5 tahun itu udah banyak kendala di bagian sensor CKP-nya yang mulai lemah dan inilah bentuk kerusakan daripada Devi. Nah, kami lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, Bang. Bang, pada tuan personel ini pada transmisi otomatis itu terdapat tanda atau simbol tersebut yaitu simbol S dan L, Bang. Apa sih kegunaannya yang orang awam belum mengerti bukan sekarang yang mengerti dari simbol S dan L? biasanya istilahnya kepanjangannya itu adalah sport. Itu mobil yang bisa melaju kencang tidak sesuai dengan simbolnya. Kalau itu biasanya semacam pembawaan
pertanyaan yang keempat nih Bang. Bang, apa saja kelemahan pada sistem power window jika kendaraan mengalami kecelakaan? Biasanya kabel-kabel yang biasanya kelemahan dari power window itu ada palingan dia motornya itu udah mulai kerasnya udah mulai bisa diganti kerasnya dan itu bisa digantikan motornya aja dan setelah ada orang tuh servisnya aja motornya ya selebihnya yang kayak tombol-tombolnya itu jarang palingan itu ada beberapa apa sebenarnya palingan Oke, itulah bentuk penjelasan dari Bang Arif yang berkaitan dengan sistem kelistrikannya, seperti skor atau sistemnya. Dan strategi ada juga yang berkaitan dengan motor dari power window ini. Nah Bang, kami juga mau bertanya Bang satu lagi. Di mana sih Bang alamat bengkel dan undangan pembengkelan? jalan Dokter Muhammad Mukhtar di Bandung Tapi sebelah asrama Mungkin cuma itu saja yang saya dapat jelaskan dalam penjelasan observasi kali ini. Salah dan jenggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.